Martin Zubimendi resmi gabung Arsenal. Arsenal resmi merekrut Martin Zubimendi dari Real Sociedad dengan nilai transfer sekitar 50 juta sterlin. Ia menjadi rekrutan pertama Arsenal untuk musim 2025-2026 berkat pendekatan langsung dari Mikel Arteta. Zubimendi, gelandang bertahan berusia 26 tahun, tampil impresif musim lalu dengan 44 laga, 2 gol, dan 2 assist. Ia diproyeksikan menggantikan Jorginho atau Partey yang kontraknya segera habis. Meski disambut positif, sebagian fans masih menanti kedatangan penyerang baru untuk memperkuat ambisi juara Arsenal. Bellingham jalani operasi bahu, absen di El Clasico. Jude Bellingham memutuskan menjalani operasi bahu usai cedera yang dialaminya sejak November 2023 tak kunjung pulih. Ia dipastikan absen di laga El Clasico melawan Barcelona dan kemungkinan menepi di awal musim 2025-2026. Keputusan ini diambil demi pemulihan total dan mencegah cedera berulang. Meski sebelumnya ia tetap tampil gemilang meski dalam kondisi cedera. Jurgen Fernandes dihukum 12 bulan oleh PSSI, PSM ajukan banding. Kapten PSM Makassar Jurgen Fernandes dijatuhi sanksi larangan beraktivitas di sepak bola Indonesia selama 12 bulan oleh Komdis PSSI setelah mengkritik sepak bola Indonesia di media sosial. Selain itu, ia juga didenda 25 juta rupiah. Manajemen PSM Makassar menolak keputusan tersebut dan berencana mengajukan banding karena Fernandes masih terikat kontrak hingga 2026. Sanksi ini memicu reaksi keras dari supporter PSM yang menilai keputusan Komdis tidak adil dan terlalu berat. Mereka menilai hukuman ini merugikan tim, terutama menjelang pertandingan penting. Kasus ini menjadi sorotan nasional karena menyangkut kebebasan berpendapat dan transparansi, penegakan disiplin di dunia sepak bola Indonesia. Dean James pulih dari cedera, siap perkuat timnas Indonesia lawan Cina. Dean James membawa kabar baik bagi timnas Indonesia jelang laga kontra Cina di kualifikasi Piala Dunia 2026. Bek kiri naturalisasi ini telah pulih dari cedera hamstring yang dideritanya saat membela Go Ahead Eagles melawan FC Utrecht pada April lalu. Klubnya mengonfirmasi bahwa James sudah siap bermain dan kembali masuk skuad akhir pekan ini. Kepulihan James menjadi angin segar bagi skuad Garuda yang sangat membutuhkan kekuatan di lini pertahanan. Pelatih Patrick Kluivert kini memiliki tambahan amunisi untuk menghadapi laga krusial melawan Cina. Para pendukung pun menyambut positif kabar ini. Berharap James bisa tampil maksimal dan membantu Indonesia meraih kemenangan penting di pertandingan mendatang. Eric Garcia gagal ke Como, tetap jadi pilar penting Barcelona. Eric Garcia batal bergabung dengan klub Italia, Como, setelah pelatih Barcelona, Hansi Flick, memutuskan untuk mempertahankannya. Flick menilai Garcia masih memiliki peran penting dalam skuad karena kemampuannya bermain di berbagai posisi, seperti bek tengah, gelandang bertahan, dan bek kanan. Tawaran sebesar 7 juta euro dari Como ditolak oleh pihak Barcelona. Keputusan tersebut terbukti tepat setelah Garcia mencetak gol penting dalam leg 2 semifinal Liga Champions melawan Inter Milan, meski Barcelona akhirnya tersingkir. Kontribusi Garcia menjadi bukti bahwa ia masih bisa diandalkan di level tertinggi kompetisi. Dengan kontrak yang masih berlaku hingga 2026, Garcia menunjukkan komitmennya untuk tetap bersaing memperebutkan tempat di tim utama Barcelona. Keputusan Flick mempertahankannya juga mencerminkan strategi jangka panjang klub untuk menjaga kedalaman skuad dan fleksibilitas taktis di musim-musim mendatang. Harry Kane angkat trofi sepanjang kariernya. Setelah 15 tahun berkarier profesional, Harry Kane akhirnya mengangkat trofi pertamanya bersama Bayern Munich. Pada Sabtu 10 Mei 2025, Kane turut membawa Bayern menjuarai Bundesliga usai kemenangan 2-0 atas Borussia Mönchengladbach di Allianz Arena. Momen ini menjadi tonggak penting dalam kariernya, mengakhiri masa puasa gelar sejak debut profesionalnya bersama Tottenham Hotspur pada 2010. Meski kini berseragam Bayern, Kane tetap menunjukkan kepeduliannya terhadap mantan klubnya. Ia berharap Tottenham dapat mengikuti jejaknya dengan memenangkan final Liga Eropa melawan Manchester United pada 21 Mei mendatang. Saya akan menonton dan berharap mereka bisa menang, ujar Kane, mengungkapkan dukungannya untuk The Lily-Whites. Kane juga mencetak sejarah sebagai pemain pertama dalam sejarah Bundesliga yang mencetak 25 gol dalam 2 musim pertamanya. Perayaan gelar diwarnai dengan tradisi Bayern, di mana Kane disiram bir oleh rekan-rekannya.
menandai pencapaian yang telah lama dinantikan. Thomas Müller resmi berpisah dengan Bayern Munich setelah 25 tahun. Thomas Müller resmi mengakhiri kebersamaannya dengan Bayern Munich setelah 25 tahun berkarier di klub tersebut. Dalam laga terakhirnya di Allianz Arena pada Sabtu 10 Mei 2025, Bayern mengalahkan Borussia Mönchengladbach 2-0, sekaligus merayakan gelar juara Bundesliga musim ini. Müller yang mencatatkan 750 penampilan dan 247 gol untuk Bayern, menerima penghormatan dari klub dan supporter. Presiden klub Herbert Henne menyerahkan plakat berisi daftar trofi yang diraih Müller, termasuk 13 gelar Bundesliga dan 2 Liga Champions. Dalam pidato perpisahannya, Müller mengucapkan terima kasih kepada fans dan rekan setimnya, serta mengenang momen-momen penting selama kariernya. Ia juga menyampaikan pesan kepada pemain muda untuk terus berjuang dan menjaga semangat klub. Arteta puji konsistensi Liverpool dan siap berikan Guard of Honor. Manajer Arsenal, Mikel Arteta, menyampaikan pujian kepada Liverpool yang telah memastikan gelar juara Premier League musim ini. Jelang laga di Anfield pada Minggu 11 Mei 2025 malam waktu Indonesia Barat, Arteta menegaskan bahwa The Reds layak menerima Guard of Honor dari timnya. Mereka pantas mendapatkannya. Mereka adalah tim terbaik, paling konsisten, dan apa yang telah dilakukan Arne Slot serta staf pelatih sangat mengagumkan, ujar Arteta. Dikutip dari situs resmi Arsenal, Liverpool telah mengunci gelar juara beberapa pekan lalu, menjadikan mereka tak terkejar oleh Arsenal yang kini berada di posisi kedua. Arteta menilai penghormatan ini sebagai bentuk sportivitas dan motivasi untuk timnya. Itulah olahraga. Jika seseorang lebih baik, Anda harus menyetujui, menerima, dan mencoba mencapai level itu. Tambahnya, pertandingan ini menjadi kesempatan bagi Arsenal untuk mengukur kemampuan mereka melawan tim terbaik musim ini, sekaligus mempersiapkan diri menghadapi tantangan di musim mendatang. Liverpool bidik Dumfries, gantikan Alexander-Arnold. Liverpool dikabarkan mengincar Denzel Dumfries dari Inter Milan sebagai calon pengganti Trent Alexander-Arnold yang akan hengkang ke Real Madrid. Dumfries dinilai cocok karena berpengalaman dan punya gaya menyerang yang mirip. Selain Dumfries, Liverpool juga memantau Jeremy Frimpong dari Bayer Leverkusen yang tampil impresif musim lalu dan memiliki klausul rilis 29,7 juta sterlin. Nama lain yang masuk radar adalah Kylian Sildilia Freiburg dan Wesley Flamengo. Namun, pelatih Arne Slot juga memberikan perhatian khusus pada bek muda Connor Bradley yang akan jadi starter melawan Arsenal. Slot memuji potensi Bradley meski menilai gaya mainnya berbeda dengan Alexander-Arnold. Liverpool kini fokus mencari pengganti yang tepat demi menjaga kekuatan lini belakang mereka.